Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama kami di Anti Macet Podcast. Ya, Anti Macet Ya, betul, betul. Podcast. Baik, pada malam hari ini kami akan membagi cerita tentang kuliah online. Ya, Tentang betul. kuliah online. Baik, yang kami bahas di sini berupa cerita kami tentang proses perkuliahan daring atau biasa disebut juga kuliah online ya. Bisa Ya, disebut kuliah online juga dalam jaringan. dalam Ya, jaringan daring. daring. Dalam jaringan. Ya, Baik, susah dengan pada malam hari ini kami akan membahas seputaran kuliah online yang sudah terjadi. Ya, ya, kuliah online yang sudah terjadi sudah berapa semester yang telah berlalu. sudah ya Ya, hampir 3 semester ya. ya 3 atau 4 lah. Ya, intinya sudah terlaksana. Ya, sudah Intinya sudah terlaksana. terlaksana. Ya, Baik, betul. eh, dengan adanya COVID-19, dengan adanya penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah NKRI, seluruh kampus baik swasta maupun negeri melakukan perkuliahan secara Secara daring. daring. Ya, Ya, betul. secara daring. Tentu dalam hal ini ada suka dan duka ya. Ada suka dan duka Baik yang buruk, dihadapi, baik buruk. susah senang. Ada, tetap ada. Ya, Walaupun ada susah, pasti ada senang ada ya. senang. Ya. Nikmati semua. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas seputaran kisah kuliah daring, Ya, betul. koneksi dan kondisi. Apakah kondusif? Oke. Ini tentu kita harus bercerita. Siap, siap, siap. Koneksi dan kondisi. Apakah kondusif? Ya. Tentu ini dalam kisah kuliah daring yang telah kita laksanakan selama ini. Betul. Ya. Baik, mungkin sebelum kita melangkah terlalu jauh, sebaiknya sepatah dua kata dulu dari teman saya, Patris, sebagai pengantar pertemuan kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Kembali lagi di podcast kita Anti Macet, anak timur mau cerita. Anak timur mencerita. Siap, siap, siap. Jadi pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan bercerita, berbagi kisah, pengalaman, atau menyiring apa yang kita sudah alami, khususnya masa perkuliahan dalam jaringan atau lebih tren disebut dengan daring. Daring, Oke, daring. daring. Jadi di sini kita akan bertukar cerita bagaimana tanggapan saya secara pribadi, juga teman saya Onsi, tentang koneksi dan kondisi yang akhirnya timbullah satu pertanyaan yang sangat menantang bagi kita, apakah kondusif? Apakah kondusif? Apakah kondusif? Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita mari simak dari awal hingga akhir di perbincangan kita atau cerita kita di episode yang kedua. Oke, mungkin untuk sementara seperti itu dulu. Siap. Oke. Siap. Baik, terima kasih untuk pengantarnya dari teman saya, Patris. Pengantar yang sangat luar biasa ya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga. Timbullah satu pertanyaan, apakah kondusif? Ya, betul. Tentu ini akan menjadi pertanyaan kita semua. Ya, pertanyaan terbesar. Pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, yang mewakili, mewakili kita pada hari ini. Ya. Baik, dengan adanya pertanyaan itu, tentunya kita akan membagi cerita. Sebelum menjawab apakah kondusifnya dulu, kita harus berbagi cerita tentang bagaimana proses perkuliahan daring selama ini yang dihadapi oleh teman Patris. Begitupun nanti saya. Oke, siap. Oke, dipahami. Baik, silakan.
Oke, jadi terima kasih ya banyak atas pertanyaan yang sangat real, yang sangat cemerlang. Baik, di sini saya mau menjawab bahwa bagaimana proses perkuliahan secara daring atau dalam jaringan berlangsung selama ini. Secara pribadi dan juga mewakili teman-teman sekalian yang secara bersama-sama menikmati, meneguk bagaimana indahnya kebersamaan dalam proses perkuliahan secara daring. Seperti yang kita ketahui bersama, jadi sistem perkuliahan ini adalah dalam jaringan. Dalam jaringan ya. Iya, berarti kita diikat dengan sebutan koneksi dan kondisi. Nah, tentunya di sini kita sebagai pelaku atau subjek melaksanakan proses perkuliahan ini dalam tatapan maya, maksudnya, atau kelas maya. Kelas Jadi, maya ya. Ya, kelas maya. Nah, jadi ada teman-teman lain yang juga menyebutnya seperti itu. Ya. Jadi seandainya dalam satu rombongan belajar terdiri dari 40 mahasiswa dan sesuai dengan jadwal perkuliahan, yaitu satu dosen pengasuh atau ada juga tim dosen, di mana proses perkuliahan itu yang mengikuti arahan atau jadwal perkuliahannya. Misalnya perkuliahan tersebut dengan bobot 3 SKS, maka proses perkuliahannya semestinya kita ikuti sesuai dengan jadwal tersebut. Cuman kita juga bisa mempertimbangkan koneksi dan kondisi untuk memungkinkan keberlangsungan perkuliahan ini. Namun yang saya amati selama ini dalam keberlangsungan perkuliahan daring ini, yang terjadi dalam proses koneksi melalui layar di depan layar Android, juga yang menggunakan fasilitas seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Saya amati juga dan saya rasakan bahwa proses perkuliahan ini sangat cukup berbeda jauh, khususnya kondisi dan konteks. Jadi perbedaannya cukup saya amati juga, perubahannya cukup signifikan. Tentunya yang pertama saya amati dari kondusif tidak, Ya. efektif tidak, apakah punya daya serap yang ditimbulkan oleh setiap mahasiswa saat dosen menjelaskan atau mengajar materi-materi yang berkaitan. Nah, sebelum saya bercerita lebih jauh tentang bagaimana kisah kuliah daring, saya ingin menyampaikan bahwa perkuliahan daring ini bukanlah hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi ini merupakan suatu cara atau suatu hal yang baru bagi kita. Tentunya dengan hadirnya perkuliahan secara daring ini, kita bisa mengetahui banyak hal, khususnya di bidang iptek, yaitu di bagian teknologi. Kita bisa mengetahui bahwa dalam perkuliahan daring ini, hadirnya perkuliahan daring ini, kita bisa mengetahui beberapa aplikasi yang kita gunakan, seperti Google Meet, terus Classroom, juga aplikasi WhatsApp Group, dan masih banyak aplikasi lain yang tentunya teman-teman tahu bersama bahwa penggunaan aplikasi itu untuk memudahkan kita mengakses atau keberlangsungan perkuliahan secara daring. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit, dan tentunya punya waktu yang lebih banyak lagi, saya bisa bercerita kembali lagi
Di kesempatan yang ini saya ingin menyampaikan atau bercerita bahwa yang saya alami selama ini, bahwa di sela-sela proses perkuliahan berlangsung, saya cukup mengingatkan betapa kurangnya partisipasi kita, khususnya di partisipasi sosial, yaitu ruang gerak kita dibatasi, jadi semuanya berbasis online. Nah, di suatu ketika proses perkuliahan kami berlangsung tepat pada pagi hari. Nah, saya bersama teman-teman saya, teman sekelas saya, berjumlah 45 orang. Perkuliahan pun berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahwa mata kuliah tersebut bobotnya 3 SKS. Nah, dalam ruang kelas online itu pun kami sudah masuk, teman-teman sekalian sudah masuk mendahului di link yang sudah saya bagikan kepada teman-teman dan juga kepada dosen pengasuh dari mata kuliah tersebut. Lalu beberapa menit kemudian dosen pengasuh dari mata kuliah tersebut langsung bergabung bersama kami semua dalam link tersebut. Kala itu kami menggunakan aplikasi Google Meet untuk mempermudah perkuliahan ini. Nah, dengan waktu yang terus berjalan, sekitar 1 jam 20-an menit begitu, tiba-tiba koneksi dari dosen pengasuh mata kuliah kami tiba-tiba macet seketika. Nah, kami sebagai mahasiswa juga tiba-tiba kaget dan tercengang, apa yang terjadi sekarang. Nah, saya secara pribadi langsung memikir bahwa mungkin koneksi atau sambungan dari dosen kami, dosen pengasuh mata kuliah ini terganggu atau error, dan juga atau mungkin kondisi di tempat tinggal dari dosen kami agak berjauhan dari alat pemancar sinyal. Jadi kami juga belum tahu apa yang terjadi. Namun setelah itu banyak teman-teman saya pun ikut keluar dari link, entah karena faktor koneksi atau kondisi, saya juga kurang tahu. Nah, namun saya langsung melakukan WA secara pribadi kepada dosen saya, dosen kami. Saya bertanya, mohon maaf Bapak, izin bertanya, kenapa Bapak tiba-tiba meninggalkan kami dalam proses perkuliahan daring ini? Namun beliau juga langsung menjawab pertanyaan dari saya, mohon maaf juga anak, jadi tadi koneksi Bapak terganggu karena kondisi jaringan juga belum stabil di wilayah atau di tempat tinggal Bapak. Jadi mohon pengertian dari sekalian. Namun beberapa menit setelah itu, mungkin beliau kurang merasa nyaman dengan kondisi dan koneksi yang ada di sekitarnya. Beliau lebih memilih untuk beranjak keluar dari rumahnya untuk mencari koneksi yang baik dan berubah cara duduknya dari yang sebelumnya dalam rumah, menikmati suasana rumah yang begitu tenang. Tiba-tiba beliau langsung berjalan menuju kebun di sekitar rumahnya dan untuk mencari jaringan yang agak baik supaya proses perkuliahan terus berlangsung. Nah, kami pun kaget dan tiba-tiba beliau berjalan menuju di antara pohon-pohon di sekitar rumahnya, pohon-pohon kayu-kayu besar, dan tiba-tiba beliau sambil tersenyum, sambil batuk-batuk, dan dia langsung duduk di bawah pohon menikmati udara yang sejuk, segar. Beliau bilang, mohon maaf anak, jadi Bapak berpindah tempat. Bapak sekarang ada di sekitar rumah karena koneksi dalam rumah masih terganggu.
Jadi perkuliahan kita tetap dilanjutkan. Kami sebagai teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam ruang maya itu pun ikut melaksanakan atau melanjutkan perkuliahan itu secara tenang, efektif, juga dengan baik. Suasananya waktu itu cukup terganggu juga karena ada di antara teman saya juga yang keluar masuk dari link. Nah, sempat dosen pengasuh mata kuliah tersebut bertanya, kenapa yang lain keluar masuk link? Jadi waktu itu saya juga mengambil alih untuk menjawab. Mohon maaf sebelumnya jadi mungkin karena koneksi mereka terganggu atau kuota internet mereka sudah habis atau mungkin ada faktor-faktor lain sehingga mereka tiba-tiba keluar dari link perkuliahan ini. Nah, di sini saya bisa mengamati lebih jauh bagaimana penerapan atau penggunaan pembelajaran secara daring ini sangat-sangat berbeda jauh sekali, yaitu di mana situasinya atau kondisinya berbeda. Yang kedua, perkuliahan akan bergantung pada beberapa faktor yang tentunya kita perlahan membahas secara tuntas, yaitu tergantung pada koneksi dan juga kondisi. Nah, di akhir itu saya juga mengingatkan bahwa teman-teman saya apakah sepadan tidak dengan pemikiran saya bahwa perkuliahan online ini semestinya kita harus lebih bijak untuk menyikapinya dan lebih pandai untuk membangun strategi atau pendekatan pembelajaran atau cara-cara belajar yang terbaik yang tentunya bersifat otodidak untuk menambah wawasan juga memperoleh pengetahuan yang lebih luas dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen, walaupun hanya ketemu dalam layar Android maupun komputer, juga laptop, ya istilahnya perkuliahan tatap maya lah. Jadi begitu, kelas daring. Jadi intinya kita tetap menikmati bagaimana susah senangnya perkuliahan kita tetap menikmati bagaimanapun cerita, dan banyak juga saya temukan keluhan-keluhan teman lain dalam perkuliahan ini, dan ini juga mewakili cerita saya bahwa teman-teman saya juga mereka menyampaikan bahwa kami juga sangat-sangat susah, contohnya di kondisi ini tadi. Nah, kondisi di tempat tinggal mereka atau di alamat rumah masing-masing mereka, yaitu kekuatan koneksi atau sinyal untuk mengakses jaringan dengan baik sangat-sangat susah. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk proses perkuliahannya berlangsung secara normal dari awal hingga akhir tanpa keluar masuk dari link. Dan jika memang untuk teman-teman yang berada di sekitar wilayah pusat atau wilayah kota, tentunya akses atau koneksinya berjalan dengan baik. Pokoknya lancar lah, proses pembelajarannya pun baik. Apa yang disampaikan oleh dosen, mahasiswa bisa menanggapinya dan bisa mereka terima serap pengetahuan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Mungkin cerita yang singkat ini yang saya bisa sampaikan untuk sementara seperti ini. Jika memang ada pertanyaan lanjutan terkait cerita-ceritanya, saya akan bisa mengulas lebih jauh lagi di podcast kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk teman saya, Patris, yang telah menyampaikan kisah dari kuliah daring. Baik, sungguh penuh haru ya. Sungguh penuh haru jika kita telusuri lebih dalam bagaimana perjuangan seorang dosen untuk memberikan perkuliahan walaupun secara daring, dengan mencari koneksi, ya betul, dengan keluar dari rumah untuk mencari koneksi hanya demi mahasiswa, ya betul sekali, demi kecerdasan anak-anak bangsa.
Baik, tentu dari cerita tersebut tidak jauh bedanya dengan apa yang saya alami, apa yang teman-teman saya alami selama proses perkuliahan daring. Ya, betul. Tentu tidak jauh bedanya jika kita melihat dari segi koneksi dan kondisi. Ya. Tentu pertanyaan pertanyaan tadi tentang apakah kondusif. Tentu ini dilihat dari koneksi dan kondisi. Jika memang koneksi dan kondisi berada pada posisi aman, maka dengan secara tegas kita mengatakan kondusif. Kondusif. Jika memang kondisi dan koneksi berada dalam tataran tidak baik atau dalam tataran kurang baik, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kondusif. Ya, baik, untuk melengkapi cerita tadi, ada juga cerita mengenai, ya ini termasuk dalam koneksi dan kondisi juga. Iya, betul. Pada saat saya pengalaman pribadi pada saat melakukan perkuliahan daring. Pada saat itu dalam waktu 20 menit saya berada dalam link dan saya mengikuti perkuliahan, tiba-tiba HP saya off sendiri atau dikembalikan sendiri, Mati. Iya, betul. mati total. Mati total. Dan dalam hal ini saya berpikir apa yang terjadi, dan saya melihat lagi, mengecek kembali kekuatan dari koneksi atau paket yang saya isi sebelumnya, ternyata habis. Dan saya harus meninggalkan tempat atau lokasi perkuliahan walaupun secara daring untuk bergegas untuk mengisi paket untuk bisa melakukan perkuliahan lagi. Dan ini sangat sedih. Dan saya harus berjalan kaki untuk mendapatkan hal itu. Dan saya pulang, ya teman-teman lain sudah mendapatkan 5 atau 10 menit dan baru saya bisa bergabung lagi. Ini mungkin sangat sedih, ya. Sangat sedih. Tentu juga dilihat dari kondisi. Tentu perkuliahan daring ini memakan biaya yang cukup luar biasa. Biaya yang cukup banyak, ya. Banyak sekali. Ya, baik dari internet, kuota internet, apalagi kemarin ya yang Seroja atau apa kemarin. Soroja. Itu aduh, sangat susah. Apalagi itu masih dalam tataran proses perkuliahan. Secara daring, iya, betul. Dan itu koneksi terganggu dan kondisi juga terganggu. Iya. Ya. Dalam hal ini juga kita untuk menyikapi kuliah daring ini sangat luar biasa susah. Betul. Ya, ini pribadi saya sendiri sangat susah saya untuk menghadapi perkuliahan daring. Menyedihkan. Ya, kisah ini sangat luar biasa untuk kita ceritakan nanti. Iya, ya. Betul. Mengenai dosen yang harus mencari jaringan, tentu ada juga mahasiswa yang mencari hal yang sama juga. Iya, betul. Untuk kadang juga masih dalam proses perkuliahan keluar sendiri. Ya, keluar masuk tanpa dari link. Sepengetahuan kita yang lain. Tanpa disengaja lah. Tanpa disengaja. Tiba-tiba langsung keluar dari link. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, betul. Kenapa dia keluar? Ya, dan itu tentu juga. Ini kita harus melihat kok dari segi koneksi dan kondisi. Iya, betul. Ya. Baik, itu sedikit tambahan dari saya. Dan juga ada kemarin saya bertanya di teman-teman kelas tentang sikap mereka terhadap kuliah daring ini. Ya, mereka banyak sekali menceritakan tentang hal yang sama juga, bahwa ada suka dan dukanya. Sukanya di sini apa yang disampaikan teman saya, ya kita bisa mengenal lebih jauh tentang teknologi ini. Ya. Yang awalnya kita tidak tahu Zoom seperti apa, Google Meet seperti apa, Classroom itu seperti apa. Dan saat ini kita tahu. Ternyata ada Google Meet, ternyata ada Zoom, ternyata ada Classroom. Iya, betul. Ya. Tentu ini sangat baik untuk kita. Ya, ini dari segi positifnya dari kuliah daring ini. Tapi dari segi negatifnya ini, ya kembali kepada koneksi. Kadang satu tempat dan tempat yang lain berbeda. Ya, dari segi tataran jaringannya. Kadang kita juga menilai apa jaringan kita sama, ternyata beda. Ya, betul. Ya, walaupun berada dalam wilayah perkotaan, ya, karena semakin banyak yang memakai jaringan, maka semakin banyak juga yang mendapat kesusahan dengan jaringan. Ya, betul. Ya, baik,
untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin menyampaikan atau mau bertanya kepada teman saya tentang kisah kuliah daring ini. Jika memang ini ke depan eh, menargetkan bahwa kuliah daring tetap dilaksanakan, apa harapan dari teman saya Oh, untuk oke, selanjutnya? oke, baik, siap. Dan Ah, juga jadi, nanti mungkin ada pertanyaan dari oh ya, boleh, teman untuk boleh. saya, Siap, siap, silakan siap. Oke, supaya baik. teman-teman juga Ah, mengetahui. oke, baik. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa inti pertanyaan adalah bagaimana harapan, Ya, atau apa apa harapan harapan? saya dan juga teman-teman sekalian, terlebih khusus dalam menghadapi proses perkuliahan secara daring. Nah, dan ini menjadi suatu pertanyaan refleksi kita semua. Nah, sebelum saya bercerita lebih jauh lagi, di sini saya menyampaikan tadi kisah yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi memang ya sangat menyedihkan. Di situ saya bisa melihat bagaimana perjuangan dari seorang dosen untuk memperjuangkan mahasiswa-mahasiswanya untuk mengetahui banyak hal, khususnya materi terkait dari mata kuliah yang dibawakannya. Di situ kita bisa melihat pengorbanan dan perjuangan dari seorang pendidik atau dosen untuk meluangkan tenaganya tetap bertahan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Tadi saya sudah bilang, beliau berusaha untuk keluar dari rumahnya, menikmati suasana rumah, tiba-tiba berpindah tempat. Nah, tiba-tiba di bawah pohon untuk tetap melaksanakan proses perkuliahan ini. Namun sebelum itu juga belum bisa memastikan bahwa dari 45 mahasiswa yang tergabung dalam ruang kelas online itu, apakah semuanya bisa menangkap apa yang dijelaskan atau apa yang diberikan materi yang diberikan oleh dosen tersebut. Nah, di sini saya tidak bisa mengukurnya sejauh mana, tetapi dari segi koneksi dan kondisi cukup berbeda karena banyak teman-teman yang tempatnya atau alamat rumahnya berjauhan dari teman-teman lain, sehingga mereka pun juga ikut menyesuaikan koneksi internet atau jaringan di sana. Nah, lalu kondisi pun ikut berpengaruh. Nah, di sini intinya teman-teman atau saya pribadi juga kita bisa pandai untuk memanage waktu atau membagi waktu, tentunya lebih berdisiplin. Kira-kira perkuliahan saya, contohnya mata kuliah ini dimulai tepat pada pukul berapa? Berarti saya harus siap-siap sebelum jam berlangsungnya perkuliahan tersebut supaya kita tidak ketinggalan link atau perkuliahan pada hari itu. Nah, percuma kondisi kita di sekitar kita sudah cukup membaik, juga koneksi kita atau data internet atau kuota internet kita sangat banyak, tetapi kita kurang siaga bahwa kita kurang stay di depan layar HP atau di depan laptop, bahwa kita tetap menunggu bahwa perkuliahan ini sebentar lagi akan dimulai. Nah, kita harus mengimbangi faktor-faktor lain supaya perkuliahan itu tercipta atau terlaksana dengan baik. Nah, untuk harapan saya ke depan, proses perkuliahan daring ini bahwa kita sekalian tetap menikmati dan mencintai proses apapun kebijakan yang telah diberikan. Kita juga tidak tahu dengan waktu yang cukup rahasia ini bahwa kita tetap menikmati proses yang ada, tetap berdamai dengan waktu, dan tetap membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman sekelas maupun teman-teman kelas lain yang walaupun ruang diskusi atau ruang belajarnya dalam tatap maya, kita tetap membangun komunikasi yang baik supaya kita bisa menciptakan ruang belajar, contohnya diskusi online
atau proses apa namanya, bedah buku, sharing materi atau hal-hal lain yang bersifat membangun untuk mendongkrak tambahnya materi atau wawasan yang kita peroleh. Jadi kita di sini sebagai mahasiswa jangan pernah merasa puas atas proses yang kita tekuni di setiap harinya. Contohnya hari ini kita membahas tentang materi sekian-sekian. Nah, di sini kita tidak perlu merasa puas. Oh, karena saya sudah ikut berarti saya sudah puas. Saya sudah mengetahui materi tentang ini. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu. Kita tetap mencari tahu, mencari banyak hal seputaran materi itu, juga materi-materi yang lain khususnya untuk persiapan pertemuan perkuliahan yang akan mendatang. Jadi kita belajar banyak hal, menggali pengetahuan-pengetahuan lain dari berbagai referensi dan juga mencari tahu pengetahuan-pengetahuan yang mungkin teman-teman kita memperoleh materi itu dan sudah tahu banyak hal tentang materi itu. Jadi intinya kita siap membuka diri untuk saling berdiskusi, dan jika kita punya pengetahuan serupa maka kita saling berbagi. Dan juga kita harus betul-betul memanfaatkan teknologi yang ada. Kita bisa mencari tahu materi atau bisa menggali informasi lah. Contohnya mencari pengetahuan-pengetahuan di buku-buku yang sifatnya online, juga bisa memesan buku supaya daya serap pengetahuan kita terus bertambah dan kita mencari tahu. Intinya kita siap membuka diri untuk menerima masukan, saran. Jadi jangan pernah berpasrah karena saya sudah cukup tahu banyak hal tentang materi ini. Nah, kita tetap membangun komunikasi yang baik. Jadi harapan saya di sini adalah tetap semangat untuk belajar, untuk menggali pengetahuan, baik dari sisi ilmu yang sudah disampaikan oleh dosen satu. Pokoknya kita bisa mencari pengetahuan-pengetahuan yang luas dari sudut pandang mana saja, baik dari pendekatan belajar seperti apa, teori-teori belajar, juga pengetahuan lainnya, dan juga tentunya bersifat akademik. Nah, di sini saya mengajak teman-teman sekalian tetap mencintai proses, hargai proses. Untuk perkuliahan online ini tetap kita nikmati, karena jika memang kita masih mempertahankan sikap bodoh amat atau malas tahu atau tidak peduli dengan sistem perkuliahan online ini, maka kita akan ketinggalan dari segala pengetahuan atau informasi yang tentunya memperoleh dampak yang baik, memperoleh manfaat yang sangat besar dalam diri kita, dan bisa kita berbagi nantinya kepada teman-teman, keluarga, sesama. Nah, jadi kita tetap nikmati proses yang ada, tekuni proses itu, dan jalani supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Jadi mungkin harapan saya seperti itu. Silakan teman saya bisa menambahkannya lagi. Mungkin sebentar saya baru tambahkan lagi karena waktu kita masih banyak lah. Jadi saya bisa tambahkan lagi. Nah, jadi ya seperti itu. Tetapi sebelum saya kembalikan lagi kepada teman saya, di sini saya bisa bertanya, saya bisa bertanya. Silakan. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kembali atau bertanya balik kepada teman saya. Jadi tadi sudah bertanya tentang harapan. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana kesan dan pesan dari teman OSI terhadap proses atau keberlangsungan perkuliahan daring ini. Kira-kira bagaimana? Apa pesan dan kesan apa yang ditemukan atau yang diperoleh dari teman OSI selama proses perkuliahan dari beberapa semester yang berlangsung? Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita membahas mengenai kesan dan pesan. Ya, betul. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman saya Patris yang telah menyampaikan banyak hal ya. Iya, betul. Mengenai Terima kasih. perkuliahan daring ini ya, kisah dari kuliah daring ini dan harapannya. Ya. Baik, di sini langsung saja. Tentu kita sebagai mahasiswa ya
namanya mahasiswa, berarti dalam hal ini cerdas. Ya. Jika dikatakan mahasiswa, berarti sama halnya dengan cerdas. Cerdas Ya. berpikir, Cerdas cerdas berpikir, bertindak, ya, dan bertindak, cerdas berperilaku. berperilaku. Ya. Oke, betul sekali. Terima kasih. Baik, untuk berbicara tentang kesan dan pesan, tentu sudah banyak hal yang kita bicarakan dari tadi ya. Ya, Tentu betul. dalam hal itu tidak luput kita berbicara tentang pesan, dan tidak luput juga kita berbicara tentang Kesan. kesan. Ya. Ya, betul. Nah, namun untuk menambahkan lagi, ya, kesan yang saya dapat selama proses perkuliahan daring selama ini, ya banyak hal ya. Baik buruknya ada, Ya. suka dukanya ada. Intinya semua yang kita lakukan dalam proses perkuliahan daring tentu ada hikmahnya. Iya, Ya. betul. Mengapa harus melakukan perkuliahan daring? Tentu ada penyebabnya. Ya, Ya, betul. itu ada penyebabnya. Ya, Dan penyebabnya ini kita harus menanggung resiko juga. Ya. ya, betul. Apa kita akan mendapat sebuah hal yang tidak diinginkan? Ya, Ya. hal baru. Tentu kita harus lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan, karena dalam hal ini, dalam proses perkuliahan daring ini, kita sendiri yang harus bekerja tanpa orang lain. Ya, Ya. beradaptasi lah Ya. dengan proses perkuliahan. Ya. Karena proses perkuliahan daring ini menuntut kita untuk lebih mandiri. Itu yang saya tangkap dari perkuliahan daring ini. Ya. Ya. Kita harus lebih mandiri. Yang tadinya kita harus mengerjakan tugas secara kelompok, dan sekarang harus secara Otodidak. individu. Ya, Ya. otodidak. Ya, Kita harus melakukan semuanya secara individu, tanpa ada orang lain. ya, betul. Tentu dalam hal ini akan menguji kesiapan kita. Ya. Apakah kita benar-benar siap menjadi seorang mahasiswa? Ya. Ya, betul. Apakah kita sudah siap menjadi seorang yang bijak? Apakah kita sudah siap menjadi seorang yang pintar Ya. dalam hal berpikir dan berperilaku Ya, betul. maupun bertindak? Tentu kita dalam hal ini juga tidak terlepas juga dari koneksi tadi, ya, koneksi dan kondisi. Ya. Ya, walaupun kita sudah siap, saya sudah siap menerima proses perkuliahan daring ini, saya sudah siap melaksanakannya. Namun jika koneksi tidak bersahabat, maka sia-sia persiapan kita. Ya, betul. Ya. Tentu pesan yang saya harus sampaikan kepada teman tolan saya di luar sana, ya, jika memang perkuliahan daring tetap dilaksanakan untuk semester berlanjut, ya, untuk semester selanjutnya, maka pesan saya, kita harus lebih berdisiplin terhadap waktu, berdisiplin terhadap program yang kita ingin laksanakan, baik dari mata kuliah dan juga untuk tugas akhir. Ya, kita harus selesaikan secara tepat waktu. Dalam hal ini pesan yang saya sampaikan ini mungkin teman-teman lain tidak menganggap ini sebuah pesan yang bagus ya, sebagai pesan yang indah. Namun ini dari hati yang paling dalam. Kita sebagai mahasiswa, sama-sama sebagai mahasiswa saling mendukung. Walaupun secara daring, kita harus saling memberikan motivasi terhadap sesama. Jika memang ada yang tidak bisa melaksanakan sesuatu, kita harus memberi motivasinya, Ya, walaupun betul. secara daring. Ya. Daring, ya. Dan jika nanti proses perkuliahan tetap dilaksanakan, dan harapan saya bagi pihak-pihak terkait yang ingin melaksanakan proses perkuliahan, yang bertanggung jawab atas proses perkuliahan daring ini, belajarlah dari proses perkuliahan daring sebelumnya, Ya. atau semester sebelumnya. Ya, betul. Jika memang pada semester sebelumnya tidak memadai, Maka bagaimana solusinya? Ya, Ya. revisi lagi. Bagaimana solusinya? Ya, revisi Agar lagi. bisa diterapkan pada semester selanjutnya. Selanjutnya, Ya. ya. Ini mungkin pada pihak yang terkait ya, yang Ya, bertanggung betul. jawab atas proses perkuliahan daring ini. Ya. Jangan sampai hanya memberikan perkuliahan daring tanpa melihat suka dukanya, Ya. tanpa melihat dukanya, hanya melihat Aspek-aspek. sukanya saja. Ya, betul. Itu tidak baik ya. Ya. Kita harus melihat dari Aspek-aspek lain. aspek-aspek lain. Ya. Dan di sini harapan besar itu, saya harapkan semoga saja ya mereka mendengarnya dan bisa melihat apa kekurangan dari proses perkuliahan daring Daring ini. sebelumnya, Ya. ya. Agar kita bisa merubah
cara untuk diterapkan pada proses perkuliahan Perkuliahan. daring untuk semester selanjutnya. Ya. Ya, Tentu ini supaya tidak memberat atau berkiblat secara sepihak saja, namun merata ya, secara merata, ya secara adil, merata, secara adil. secara keadilan ya. Iya, betul. Itu yang perlu kita, Itu yang perlu kita tetapkan. ya, dan kita harapkan Ya. juga. Namun dari segi mahasiswa kita harus lebih pandai ya, lebih pandai karena kita mahasiswa adalah cerdas. Kita Ya. harus pandai melaksanakan sesuatu, harus pandai memilih dan memilah sesuatu. Memilah, Ya. ya. Apalagi dalam situasi pandemi begini, kita harus pandai memanage waktu. Jika memang waktunya harus diselesaikan secepat mungkin, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, Jika memang waktu mempunyai kerumitan yang sangat luar biasa, cari solusi. Karena kita adalah mahasiswa cerdas, ya. Mahasiswa cerdas. Ya. Mungkin itu sedikit pesan dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya nanti teman-teman bisa merenung karena kita semua adalah mahasiswa yang cerdas. Ya. oke. Tanpa kita harus menuntut bahwa Anda tidak cerdas. Itu salah besar ya. Oke, Itu tidak boleh diterapkan. Kita harus mengatakan mahasiswa adalah cerdas. oke. Ya. Mungkin ada tambahan dari teman saya, Patris. Saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih banyak atas pesan dan kesan ya dari teman saya. Terima kasih banyak. Di sini juga saya secara pribadi sangat bersyukur bisa mendengarkan pesan dan kesannya itu yang tentunya bisa membawa saya ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya tadi saya mendengarkan bahwa kita saling memotivasi. Nah, itu yang sangat-sangat baik bagi saya. Terima kasih banyak. Jadi di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa kita sebagai kaum intelektual atau sebagai mahasiswa di sini kita hadir sebagai agent of change atau agen perubahan. Kita harus bisa menyesuaikan itu cerdas secara berpikir, cerdas secara bertindak, dan cerdas secara berperilaku, dan cerdas-cerdas yang lain lah. Ya. Nah, jadi Tentu di banyak sini, kecerdasan. ya betul, tergantung sikap kita, Ya. cara kita untuk menyikapinya. Nah, jadi di sini juga saya bisa menambahkan lagi, yaitu kita ini sebagai penerus tongkat estafet. Jadi kita tetap genggam erat dan kita tetap majukan tongkat estafet ini supaya arah bangsa ini, citra pendidikan kita tetap maju, negara kita tetap kuat dan kokoh, khususnya di bidang pendidikan. Jadi kita sebagai penerus tongkat estafet tetap kibarkan perjuangan kita, semangat belajar kita, walaupun dalam proses perkuliahan kita yang masih mempertimbangkan dari segi koneksi dan kondisi. Apakah kondusif? Nah, kita akan terus bahas bersama pada malam hari ini. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Mungkin teman saya bisa menambahkannya. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita kembali kepada pemahaman awal yang mengatakan koneksi dan kondisi apakah kondusif ya. Iya, betul. Jadi kita berbicara tentang kondusif. Dan lagi-lagi kita mengatakan bahwa dia dikatakan kondusif jika koneksi dan kondisi berjalan Secara beriringan bersamaan, iya. dan dalam posisi aman. Ya, betul. Dalam posisi aman. Dan jika dalam posisi tidak aman, maka secara terang-terang kita mengatakan tidak kondusif. Tidak kondusif, ya, betul sekali. Kondusif, ya. Walaupun dalam hal itu apa penyebabnya dia tidak kondusif? Ya tergantung. Ya, tergantung apakah dia berada pada posisi koneksi atau kondisi. Ya. Oke. Tentu kisah kuliah daring ini Sangat berwarna, sangat bervariasi. ya. Ya. Sangat bervariasi dan mungkin ini sebagai pengalaman kita yang dapat kita ceritakan kepada teman-teman mengenai kisah kuliah daring Ya. yang kita hadapi selama ini ya, yang kita rasakan selama ini. Ya.
walaupun dari perspektif dari teman-teman yang lain mungkin beda, Ya, itu tidak salah juga ya, ya. tergantung. Tergantung. Ya, betul. Tergantung cara Cara kita pandang. menyikapinya. Ya. Betul. Baik, mungkin tambahan itu akan menutup perjumpaan kita Oke. kali ini. Ya. Ya, mungkin Jadi, ada waktu luang lagi, nanti Oke, kita oke. akan sharing mengenai topik-topik yang lain dan Oke. bisa saja mendiskusikan tentang topik yang sama juga ya. Oke, boleh, Tergantung pemahaman kita atau tergantung dari respon teman-teman mengenai proses perkuliahan daring ini. Jika nanti proses perkuliahan daring dilakukan secara terang-terangan dan tetap sedang berlangsung. berlangsung. Ya, mungkin itu kata terakhir dari saya. Oke, baik ya. Jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya. Jadi di sini juga saya ingin Menutup. menutup dan menyampaikan beberapa poin terakhir bahwa koneksi dan kondisi. Jadi contohnya dalam proses perkuliahan berlangsung, jadi kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Contohnya begini, perkuliahan berlangsung dari pukul 10 dan berakhir di pukul 12. Nah, di situ sekalipun kita dalam kondisi baik atau terkendali atau nyaman, tetapi kita sebagai mahasiswa kadangkala mempunyai kendala, yaitu di koneksi. Tadi yang teman OSIS sudah sampaikan bahwa di saat perkuliahan berlangsung tiba-tiba HP saya mati, tiba-tiba koneksinya putus. Nah, di situ kita tahu bahwa entah sistem jaringannya yang error atau kuota internet kita yang sudah habis. Nah itu. Jadi permasalahannya di situ. Jadi kita bisa mengimbangi dua-duanya. Ya. Sekalipun kondisi jaringan kita stabil, aman saja, tetapi apakah koneksi kita lancar tidak? Nah, stabil tidak? Nah, maka agar terciptanya proses perkuliahan online secara baik, efektif, bergantung pada dua aspek itu secara saya pribadi. Nah, ketika koneksi atau pulsa paket kita stabil dan kondisi jaringan di sekitar kita juga pun ikut stabil, maka perkuliahan tetap berlangsung hingga berakhir secara hikmah. Ya. Bersama teman-teman yang lain dan juga dari pengajar atau sebagai dosen. Jadi begitu. Ya. Jadi prosesnya ikut bersamaan, jadi berdampingan antara koneksi dan kondisi. Jadi untuk menjawab apakah kondusif, dan bagi saya itu belum bisa memaksimalkan jawaban saya karena belum bisa kita targetkan, karena situasi, koneksi dan kondisi kita pun ikut berbeda hari ini, esok, dan hari-hari yang akan mendatang. Jadi untuk pertanyaan itu saya belum secara totalitas, secara sempurna menjawab sangat kondusif. Jadi mari kita berdamai dengan waktu untuk terus mengikuti proses perkuliahan secara daring. Jadi proses perkuliahan daring ini kita tetap cintai, kita hormati, kita terima. Jadi baik buruk, susah senang, kalah menang dengan koneksi dan kondisi, dan intinya tetap berjuang untuk perkuliahan kita karena cita-cita kita harga mati. Atau bagaimana? Mungkin ada tambahan lagi pesan? Baik. Satu pertanyaan terakhir. Oke, satu pertanyaan terakhir ini. Oke, hanya menjawab kondusif dan tidak kondusif ya. Iya. Satu pertanyaan terakhir. Apakah proses perkuliahan selama ini kondusif? Oke, sudah. Mungkin saya bertanya. Langsung jawab saja. Kondusif atau tidak kondusif? Ya, saya menjawab. Terima kasih banyak. Saya belum bisa memetakan jawaban saya. Kondusif atau tidak. Tadi saya sudah menjawab sebelumnya. Karena dapat dipicu oleh berbagai faktor, yaitu faktor kemandirian, faktor kerjasama yang walaupun secara online. Intinya secara pribadi kita bisa menelisik ke dalam diri kita apakah saat proses
pembelajaran daring atau perkuliahan daring ini saya ikuti secara efektif tidak. Saya disiplin tidak terhadap waktu perkuliahan. Saya disiplin tidak saat mengerjakan tugas dan hal-hal lain yang tentunya bersifat mengarah atau terarah kepada proses perkuliahan kita. Jika kita secara terstruktur dari kriteria-kriteria penilaian yang lain, contohnya kehadiran, partisipasi perkuliahan atau keaktifan kita dalam kelas, juga keterlibatan kita atau partisipasi aktif kita saat mengerjakan tugas, dan keterlibatan langsung dengan teman-teman lain saat berdiskusi atau tugas-tugas lain, kita menjalankannya sesuai dengan arahan, sesuai dengan instruksi dari dosen-dosen tertentu untuk meyakinkan bahwa perkuliahan ini finalnya seperti apa untuk mendapatkan nilai seandainya atau pengetahuan yang bagaimana. Jadi bergantung pada diri saya. Tetapi jika kita melihat atau merefleksi kembali ketika kriteria yang saya sudah sampaikan tadi sudah memungkinkan dengan diri kita, otomatis jawabannya sangat kondusif. Jadi seperti itu saya kembalikan. Baik, jawaban dari teman saya Patris mengatakan sangat kondusif ya. Ya. Sangat kondusif dan secara saya pribadi tidak kondusif. Ya. Jadi ya, karena dalam hal ini ya, kita berada dalam posisi yang berbeda. Pro dan kontra. Berada dalam posisi yang berbeda. Ya. Mungkin di lingkungannya teman saya semuanya aman. Ya. Dan lingkungan saya tidak aman. Ya, Tentu dalam hal ini ada dua pandangan ya. Pandangan yang berbeda. Kondusif betul. dan tidak kondusif. Ya. Baik, dengan berakhir dengan sebuah pertanyaan kondusif dan tidak kondusif dan menghasilkan sebuah jawaban sangat kondusif dari teman saya dan saya mengatakan tidak kondusif. Iya. Nah, maka berakhirlah podcast kita pada episode kita kedua ini ya. Ya, dengan judul tadi dengan tema yang kita angkat pada hari ini, kisah kuliah daring, koneksi dan kondisi. Apakah kondusif? Ya. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sehingga teman-teman bisa mengikuti episode kedua dari Anti Macet Podcast dan jangan lupa mampir lagi di episode-episode yang selanjutnya. Oke. Tentu dengan tema-tema yang lain. Ya, tema-tema kita akan membahas tema-tema yang lain dan kita berusaha untuk menghadirkan narasumber yang lain juga ya. Ya, betul. Karena sampai pada hari ini kita tidak bisa mendapatkan narasumber. Ya sudah mendapatkan tapi mereka belum punya bersedia waktu. Ya. Belum bersedia karena kesibukan. Ya, betul. Yang membuat hal ini tertunda ya. Hal ini tertunda. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas dukungan teman-teman sampai pada saat ini di Anti Macet Podcast. Sebagai rasa terima kasih kami, semoga teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Ya, betul. Sehat selalu. Ya, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, benar. Tetap cintai keluarga. Sayangi diri, jaga imun, kuatkan iman. Ya, pastinya lah. Pasti. Ya. Tetap jaga kesehatan lah. Ya, ikuti protokol kesehatan. Indahkan 3M ya. Pandemi dengan varian baru ini. Ya, betul. Membuat kita takut ya. Ya, betul. Takut. Tetap berwaspadalah. Ya. Ya. Teman-teman, demikian saja dan kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain episode. Oke.